Assalamualaikum, hai Sobat Tani. Senang sekali saya Widya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Tidak lupa apresiasi yang sangat tinggi saya haturkan kepada Bapak Ibu dan adik-adik semuanya yang telah berteguh hati untuk selalu menjalankan pertanian ramah lingkungan. Pakai urin nunggunya 1 bulan, sabarnya itu sudah sangat teruji, sehingga ketika muncul sesuatu organik yang instan itu juga menjadi polemik. Padahal petani umumnya pengen instan. Kalau organik bisa instan dianggap nggak mungkin. Wah, mana mungkin organik itu instan. Organik itu ya harus pakai dekomposisi dan segala macamnya. Nah, kabar baiknya gerakan kita diamanahi formulasi yang luar biasa yang bisa kita ambil dari alam, yang Tuhan amanahkan ke komunitas kita. Kuhi, urin sapi, kotoran kompos, bahkan air lindi, kalaupun digunakan air lindi itu bisa langsung dipakai. Kotoran sapi keluar semprot langsung jadi. Nah, ini kan terus ada urin baru keluar dari perut sapi, dikasih langsung bisa digunakan. Dan kemungkinan yang lain belum ada. Tapi dengan adanya teknologi ini, semangat petani, optimisme petani untuk mewujudkan pertanian organik itu jadi luar biasa, Bapak Ibu. Nah, kenapa saya bahas yang N dulu? Ya, N dulu, N level 1 saya belum bisa berbicara tentang keilmuannya Bapak Ibu, karena belajar dari pengalaman sebelumnya. Paham tentang mikroba, paham tentang sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilihat oleh petani. Loh, kalau boleh jujur, ini petani selama ini berorganik pakai mikroba, ya, pakai mikroba sudah berapa lama, Pak? Pokoknya sudah lama. Sejak dikenalkan organik, dikenalkanlah fermentasi, dikenalkanlah tentang mikroba, gitu ya. Pertanyaannya, sudah pernah lihat mikroba? Sudah pernah lihat mikroba belum? Kenapa Pak belum? Nggak kelihatan. Berarti percaya sama yang gaib nggak? Itu percaya klinik namanya. Siap. Loh, Pak, di sini ada yang nggak saling mengenal. Nah, Bapak yang dari Tangerang, boleh berdiri sebentar, Pak. Dia tidak akan mengenal dengan sesuatu yang dia tidak kenal. Kenalnya pupuk, NPK, urea, dan padanya memang bisa ada merek, tidak wujudnya, gitu ya. Kita melihat air begini, terus dibilang ini mikroba, sementara petani nggak tahu. Saya cuma mau bawa satu hal. Bapak Ibu pernah melihat rumput? Rumput subur ada di mana? Rumput subur ada di mana-mana. Benar ya? Rumput pernah dipupuk? Oke. Pak, boleh nggak saya minta tolong rumput yang di belakang itu bawa ke sini? Ada nggak rumput? Oke, seadanya. Ini nanti dulu yang di belakang. Mohon izin bawa ke sini. Ini karena sebuah momentum, saya mau memahamkan secara pelan, biar nanti saya tidak dianggap klinik. Siapa yang klinik? Kalau klinik itu ternyata bukan mistik. Klinik itu adalah klan. Terus saya menyangka admisi loh ya. Nanti dipotong-potong videonya. Yang saya maksud bagi petani yang selama ini kita kampanye kepada petani, kita kasih paham caranya mengisolasi mikroba, bisa mengisolasinya tapi tidak tahu bentuknya. Yang dimaksud E4, yang dimaksud trichoderma itu yang mana? Karena bakteri ya seperti itu semuanya bentuknya.
atau lonjong, atau bulat, atau berduri, atau bergerigi, atau jarum, kan kita nggak tahu, atau bentuk batang kita nggak ngerti. Nah, dari macam-macam bentuk itu yang dimaksud oleh ahli itu yang mana kan petani nggak ngerti, nggak pernah melihat. Kira-kira petani lebih menangkap yang ini atau yang itu? Ini saya runtutkan ya, bukan berarti mikroba itu tidak penting, tapi banyak pelajaran, banyak sumber-sumber ilmiah yang mengatakan bahwa bakteri atau mikroba atau jamur itu membentuk simbiosis. Salah satunya adalah simbiosis mikoriza yang ada di alam, yang ada di tempat-tempat yang subur. Rumput tumbuh subur tidak? Jelas semua bisa melihat, bisa disaksikan. Mungkin dari Aceh sampai Papua namanya rumput tumbuh subur. Pertanyaannya, ada nggak di bawah rumput itu mikroba? Karena lembab, ada ya, sepakat. Mikroba itu hidup di tempat yang lembab, hidup di di lapisan-lapisan tanah yang ada, dia bersimbiosis dengan akar, dengan tanaman dan dengan jamur, membentuk simbiosis sempurna, yaitu mutualisme, saling hidup dan saling mendukung, yang kita sebut sebagai ekosistem. Sepakat ya? Pertanyaannya, kalau rumput ini hidup, tumbuh bagus, tanahnya subur tidak? Subur. Kalau di bawahnya ada mikroba dan rumputnya tumbuh subur, berarti mikrobanya patogen atau mikroba baik? Baik. Itu saya belajar dari awal karena saya hobi baca, bukan karena saya punya gelar. Karena saya petani, saya update informasi. Kalau ada tanamannya tumbuh subur, berarti ada mikroba yang berkembang baik di situ, dan dia mendukung sistem perkembangan akar dari tanaman itu. Tapi kalau tanaman di atasnya layu, yang disalahkan apa? Ada serangan dari patogen atau jamur. Ya dong? Nah, kalau selama rumput subur tidak ada gangguan, berarti mikrobanya adalah mikroba baik. Kalau kita ngomong mikroorganisme lokal yang di bawah akar rumput, itu kira-kira mikroorganisme lokal tidak? Lokal? Oke. Kalau lokal, kira-kira lebih mantep mana? Kalau yang ada di bawah rumput itu sudah ada, sama yang ada di botolan kita berikan pilihannya. Pasti sudah mantep yang agroekosistem, yang adaptif, yang sudah ada di situ. Kalau ngomong lokal, Pak, mungkin nggak Bapak bukan orang Pati, ngaku-ngaku orang Pati, asli Pati gitu. Lokal itu kan asli ya. Terus yang asli kita bunuh dengan racun, terus kita datangkan dari botol-botol orang asing, kita branding sebagai lokal. Kayak gitu masuk akal nggak? Berarti itu tidak memenuhi syarat ilmiah akhirnya. Alam yang di bawah rumput diherbi, yang di bawah rumput dibinasakan, datangkan dari pabrikan, terus dikatakan itu lokal. Logikanya bingung nggak? Penduduk aslinya dibinasakan, didatangkan yang baru, dibilang asli. Nggak bisa begitu ya. Oke. Itu tentang mikroba. Artinya bukan dengan level 1 saya menyesuaikan mikroba, tapi saya tahu di habitat ekosistem yang kita lihat sepanjang hamparan sawah, kalau tumbuh rumputnya subur, kelembabannya terjaga, pasti ada mikrobanya. Karena ada, ketika saya sampaikan pesan kepada beberapa ahli, katanya peneliti, ya alhamdulillah punya jabatan, punya kemampuan, punya tanggung jawab. Terus yang diupload itu fungsi bakteri dan jamur. Saya bukan berarti tidak percaya bakteri dan jamur, tapi saya menyadari bakteri dan jamur itu sudah ada di lokasi, dia spesifikasi lokasi. Terus oke, itu tentang bakteri, saya pikir sudah clear.
Dan saya pikir jenengan mendukung kalau di rumput yang subur bawahnya ada bakteri ya baik. Itu kan sikap ya. Kalau percaya dan tidak itu kan sikap. Tapi kalau dengan logika akal sehat akan tahu mana yang ke arah mana kita bersikap. Selanjutnya ini rumput. Rumput tumbuh subur tanpa dipupuk. Kira-kira rumput butuh unsur hara tidak? Kenapa? Karena rumput, karena tanaman liar itu punya akar, punya batang, punya daun. Katanya tidak akan terbentuk akar, batang, dan daun yang sempurna tanpa unsur hara. Benar nggak? Unsur hara secara singkatnya pupuk. Berarti tanaman ini butuh makanan tidak? Yang namanya unsur hara yang sering kita kenal sebagai pupuk. Sepakat? Oke. Tetapi kenapa rumput tidak dipupuk? Dia tumbuh subur. Kalau kita nanam padi, nanam jagung, nanam cabai nggak dipupuk, dia nggak mau subur, atau malah kadang-kadang mati. Permasalahannya kan ini. Terus yang disalahkan siapa? Tanahnya tidak subur kayak dulu, gitu nggak? Rumput tumbuh subur dalam satu petak sawah ada berapa macam jenisnya? Buahnya. Padahal zaman dulu sampai sekarang ada jurnal-jurnalnya, gulma atau vegetasi yang tumbuh di atasnya adalah indikator tingkat kesuburan tanah. Semakin banyak ragamnya berarti semakin subur tanahnya. Kalau ada lebih dari 10 varietas tanaman liar yang tumbuh dengan baik di atasnya, berarti itu tidak terganggu ekosistemnya. Terus sawahmu berapa banyak jenis rumputnya? Kayaknya enggak hitung ya. Berarti masuk nominasi yang subur banget tidak? Subur banget. Kalau kita demokratis dalam satu peta menanam padi berapa jenis? Pasti satu jenis. Menanam cabai dalam satu hamparan berapa banyak? Berapa jenis? Ya paling banyak 2 jenis paling. Artinya kan dalam variabel yang lebih sedikit. Kalau demokratis akan percaya rumputnya apa padi apa jagungnya yang kita tanam. Kalau demokratis jenengan akan percaya rumputnya atau percaya padinya yang ditanam? Padinya. Tapi kalau padinya nggak tumbuh, rumput tumbuh subur, yang jenengan tujuh yang mana? Rumput. Kalau nggak rumputnya tanahnya nggak subur lagi, gitu nggak? Ya. Hanya untuk mendengarkan satu suara dari padi. Ini logika orang organik loh ya. Karena organik itu harus fight dengan seluruh potensi alam dan kekayaan alam yang ada di sekitar. Ini bagi komunitas organik yang menerapkan trisatya, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tuh, sudah pasti itu Pak. Kalau pelaku organik itu sudah pasti pramuka, trisatya, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Benar nggak? Benar. Dengan kita mencintai alam, kita tidak memberikan racun, kita hasilkan panen yang sehat dan dimakan oleh banyak orang. Benar nggak? Benar. Kita berikan konsumen kita makanan yang kita janjikan pasti sehat. Bukan yang kita berikan sehat, tapi ketika diuji lab tidak bisa diekspor, tidak mau dibeli Jerman. Padahal Jerman itu produksi bahan-bahan kimia yang kita pakai dan kita beli mahal. Nggak ngomong merek lu ya, ngomong Jerman lu ya. Kalau ngomong merek nanti ada yang tersinggung. Tapi ini ngomong kita beli mahal inseknya, kita beli mahal racunnya. Satu kali saja semprot besok sudah di blacklist. Blacklist ini bukan ditolak, blacklist. Jadi kalau teman-teman organik tancapkan pengaruhnya, sadarkan orang-orangnya. Yang jelas kita itu ya berketuhanan yang Maha Esa. Semua orang pengen sehat. Kita sudah dikasih badan sehat sejak lahir. Berarti harus menjaga kesehatannya enggak? Ya. Atau berobat pada saat sakit? Berobat pada saat sakit. Yang bagus preventif
atau mengobati? Preventif. Sudah dikasih badan sehat sama Tuhan yang menciptakan, yang mengamanahkan kita sampai lahir, terus dikasih makanan yang ada racunnya, kira-kira bisa sehat nggak? Kira-kira sudah badan sehat makan racun, bersyukur nggak? Bersyukur. Kalau sudah tidak bersyukur, kira-kira ada berketuhanan jalan nggak? Sudah dikasih badan sehat makan racun, dasar lu gitu kan? Ibaratnya begitu loh, pengennya sehat tapi makan racun. Sehat itu tidak bisa kita buat karena kita sudah dikasih badan sehat, sehat itu kita jaga. Makanya bahasanya jaga kesehatan, gitu nggak? Ya. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Kalau sudah makan racun, kalau sudah kita petani, kita produksi banyak tapi kita kasih racun, mungkin nggak menjadi manusia yang beradab? Tidak. Wis dua dulu ya. Yang Persatuan Indonesia dan lain-lain nanti dulu. Baik, bahas Ya, Pancasila. dua saja dulu. Pasal pertama dan pasal kedua. Ketuhanan yang Maha Esa dan kita yang beradab harus koreksi. Ya, nilai-nilai Pancasila kan itu. Ya. Kita harus jadi beradab dulu. Baru kita ngomong tentang persatuan, baru kita ngomong keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita itu tidak adil. Tapi kalau ada apa-apa dengan kita, yang disalahkan Tuhan. Itu enggak? Kita nyemprot racun, dimakan sendiri, dimakan anak istri. Begitu anak istrinya sakit, ya Tuhan gitu, ya Allah gitu. Ujian apa lagi gitu enggak? Ya. Ujian apa lagi? Wong dengan tubuh saja kita gitu enggak adil. Apalagi dengan hal-hal yang lain. Ini konsep dari kesadaran gerakan moral, selamatkan alam, kembali ke alam. Kata orang Jawa, tubuh kita itu jagat cilik, ya, alam yang kecil ini harus dijaga. Bodoh amat dengan hal yang besar itu, tapi alam yang kecil ini harus dijaga. Seluruhnya ada di tubuh kita. Kenapa? Karena kita sehari paginya, benar nggak? Ini gampang terkontaminasi.